Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita sambung materi pada pagi hari ini, yaitu tentang tema. Tema yang kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran keempat. Anak-anakku, di pembelajaran keempat ini kalian diminta untuk berdiskusi sebetulnya. Ini sebetulnya boleh kalian berdiskusi melalui WA dengan teman lain. Nanti hasilnya bisa disampaikan ke Bapak. Dan juga boleh diskusi melalui WA, kan bisa video call, itu boleh kalian lakukan sambil mengobati rasa kangen dengan teman-teman kalian. Baik, anak-anak, coba baca cerita berikut. Bapak bilang baca, tulisannya mana? Ingat, membaca tidak harus membaca tulisan, tetapi membaca bisa melalui gambar. Gambar ini bisa bercerita. Contohnya ini gambar apa ini? Ini adalah sebuah gambar yang menceritakan sesuatu hal. Coba ceritakan gambar ini menurut pengamatanmu. Kemudian sambung dengan cerita yang kedua. Apa ceritanya ini? Lalu yang ketiga dan yang keempat. Dari 4 gambar ini kalian bisa membaca, menceritakan apa sebetulnya cerita dari gambar ini. Kalian buat ya di buku catatan kalian. Setelah itu, kalian lanjut, nanti tuliskan pendapatmu mengenai sikap yang ditujukan oleh si Edo kaitannya dengan penerapan Pancasila. Kalian tulis di buku catatan, ya, nanti agar mudah dipelajari kembali. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan komik? Nah, komik adalah cerita bergambar. Isinya berupa gambar-gambar yang disusun berurutan dan saling berhubungan. Komik memiliki balon kata-kata. Apa itu balon kata-kata? Yaitu kalimat-kalimat, ungkapan, kata-kata pendek yang ditulis di sisi gambar. Ya. Ciri-ciri komik. Ciri-ciri komik yang pertama menyampaikan cerita melalui gambar dan bahasa. Nah, tentu kalian pernah membaca komik ya. Yang kedua, bersifat proporsional, keterlibatan pembaca secara emosional. Artinya, bersifat proporsional ini ketika pembaca melihat gambar komik dan membaca tulisannya, itu seakan-akan si pembaca ikut ada di dalam gambar itu. Kemudian bahasa percakapan mudah dipahami, biasanya pendek, singkat, padat. Lalu yang keempat, bersifat kepahlawanan. Biasanya komik itu menggambarkan kepahlawanan dalam suatu cerita. Yang kelima, menggambarkan watak atau karakter dari gambar yang ada. Yang keenam, biasanya menyediakan kalimat-kalimat humor, sehingga komik bisa untuk hiburan. Pikirkan satu contoh penerapan salah satu sila Pancasila dalam kehidupanmu sehari-hari, kemudian buatlah menjadi sebuah komik. Kamu bisa melihat contoh komik di atas tentunya ya. Ingat, pengalamanmu selama liburan ini atau selama belajar di rumah, apa pengalamanmu yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila, kamu gambarkan, kemudian kamu beri tulisan pendek yang menjelaskan pengalamanmu itu. Paham kan? Baik. Kemudian ayo menulis. Bacalah teks berikut dan buat kesimpulannya. Ingat, ketika membuat sebuah kesimpulan apa kemarin? Iya, betul. Kalian baca dengan teliti, kalian cermati isinya, lalu kalian cari ide pokoknya, kemudian kamu tuliskan. Kalimat pendek, namun sudah menggambarkan isi keseluruhan. Tulis kesimpulanmu dalam sebuah kolom di buku Bahasa Indonesia tentunya ya. Oke. Ini melati adalah bunga nasional bangsa Indonesia.
Ayo jaga kelestariannya. Jadi kita tahu ya bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai bunga nasional. Bunga nasionalnya adalah bunga melati. Oke. Tugasnya adalah pikirkan salah satu kejadian sehari-hari di lingkunganmu, di keluargamu, dan kemudian tentu yang berhubungan dengan pengamalan Pancasila, lalu buatlah komiknya. Langkahnya, kejadiannya apa? Mencerminkan pengamalan sila keberapa? Lukislah komiknya, berikan kalimat seperti kejadian itu, warnai gambarmu. Pasti kalian bisa. Kalian anak-anak hebat semua. Selamat bekerja.